ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita tunggu di yaumul akhir. Baik teman-teman semua, pada pertemuan ketiga ini saya bersama rekan-rekan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sejarah lahirnya filsafat pada masa Yunani kuno. Mungkin setelah penerangan, teman-teman semua bisa bertanya. Oke. Kita langsung mulai aja, ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan filsafat itu apa? Kemarin sudah dikasih tahu oleh Pak Desil. Oh ya. Sebenarnya filsafat itu ilmu dari sumbernya. Tapi secara garis besar, filsafat secara etimologis, kata filsafat dari kata Yunani filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofai yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis, yang berasal dari kata kerja philia yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Nah, jadi mungkin rekan-rekan di sini bila ada yang namanya Sophie, nah itulah berarti kearifan gitu. Berarti Sophie dan Sophie judulnya Arif. Pada masa itu ada keterangan terjadinya apa? Perlu ngomong-ngomong dong takut. Keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli ini tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui buminya. Mereka menanyakan dan mencari jawabannya, apakah sebetulnya alam itu. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno adalah kelahirannya ditunjukkan perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan suatu aks yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala. Pada masa itu, saya minta mas, keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Bahwa kita sudah kita tahu ya, manusia hidup di dunia ini kita mempunyai satu bapak dan satu ibu ya teman-teman. Yeah. Siapa? Namanya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Hawa, Adam. Ih. Nah, merupakan keterangan yang terjadi alam semesta serta penghuninya, bahwa penghuni alam semesta ini yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke, nah, sekarang faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir. Satu, bangsa Yunani yang kaya akan mitos dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair karya Orpheus dan lain-lain. Sekarang gini, saya tanya teman-teman, artinya mitos itu apa sih? Teman-teman tahu yang namanya mitos nggak? Iya, tidak nyata. Mitos tidak nyata. Yang jari-jari. Jari-jari wong tua. Mitos tidak nyata. Jarine wong tua. Pamalik bisa itu mitos. Pamalik kok pamalik? Iya, pamalik. Nah, tapi Pak Malik. kita juga harus tahu bahwa mitos atau dongeng ini kita nggak bisa mengartikan oh mitos itu nyata atau enggak toh. Karena apa? Tanpa kita sadari bahwa ketika kita tidak percaya adanya mitos, tapi ternyata mitos itu memang ada. Nah itu masuk golongan yang mana juga? Saya sendiri juga masih bertanya-tanya di sini. Misalkan kayak pohon di depan situ ya. Siapa yang pernah melihat ada sesuatu apa di bawah?
sudah secara mata visual itu ya saja pohon yang indah, pohon yang lebat. Tapi secara dengan kasat mata kita tidak bisa melihat bahwa di situ mungkin ada Mbak Kunti, ya, ada pocong. Kita nggak bisa memastikan bahwa mitos adalah dongeng. Kemudian kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani, karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif. Nah, karya sastra ini bisa berupa seperti puisi. Mungkin ada lagi yang suka seni panah atau seni musik. Ya. Jadi karya sastra bisa kita lihat dari cita rasa karya kita. Terus kemudian yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir. Bila Sumeria kemudian berkat kemampuan dan pencatatannya, ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis, tetapi juga aspek teoristis tadi. Nah, pada pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia, apa saja? Sudah ada yang buka-buku? Belum ada. Oke. Berdasarkan menurut yang saya baca, pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia, Mesir, Binoba, Sumeria ini adalah berupa kreativitas. Misalkan nih, kayak semacam pahatan batu, terus ditulis karya-karya, misalkan kayak relief, ada tulisan di batu tersebut. Ada juga yang dia mencantumkan dengan sebuah puisi ditulis di atas batu. Nah, seperti itu. Kita Mas Arif. Lo naruh Yunani merupakan tempat di mana pemikiran dunia mulai tumbuh pada zaman itu. Lahirlah pada para pemikir yang mengarang benar menyebabkan salah satu dinamikan. Oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum? Sokrates. Sokrates siapa itu? Tahu nggak Sokrates siapa? Nama orang. Ya, betul. Sokrates adalah nama orang atau ilmuwan tokoh yang berhasil menemukan filsafat itu apa. Jadi sebelum Sokrates menemukan berbagai macam tentang filsafat itu apa, itu sudah ada tokoh-tokoh sebelumnya yang menemukan tentang filsafat hingga mereka saling berkontribusi dalam pemikirannya tentang filsafat itu apa. Ciri-ciri filsafat Sokrates adalah rasional metafisik, di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan pada hal-hal goib seperti memberikan kesaksian pada dewa matahari. Masyarakat berpikir bahwa bumi yang mempunyai sumber daya alam kelima ini ada yang menciptakannya, tapi mereka belum tahu siapa yang menciptakannya. Jadi masyarakat beranggapan bahwa bumi kesuburan adalah manusia. Ciri-ciri filsafat Pak Sokrates ini sebenarnya nggak jauh beda dari mitos yang sudah saya bicarakan tadi ya. Secara rasional metafisik, contohnya di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan berbagai hal gaib. Siapa di sini ada yang menganut Nyi Roro Kidul? Ada nggak? Ada yang pernah ngudi ilmu nggak? Oke, gitu ya Mas Sani. Gipon. Rahmadi. Ini dari situ ya, dari situ. Menurut pengetahuan saya bahwa rasional hal-hal gaib seperti ini kalau kita tidak percaya, tapi itu memang ada. Itu memang ada dan saya sudah membuktikan sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika dahulu ibu saya pernah sakit,
dikatakan dia kena santet gitu ya. Di situ saya tidak percaya sama sekali apa yang namanya santet itu, saya tidak percaya. Tapi seketika di situ perut mulai membesar, terus dicek di USG ke dokter, ditanyakan ini apakah hamil lagi atau tidak, karena tidak ada tanda-tanda kehamilan, tapi kemudian perut tiba-tiba membesar dan rasanya mual gitu. Setelah dicekkan di USG ke dokter, akhirnya dari dokter langsung praktek, langsung dilihat, ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, setelah kita ketahui yang namanya obat itu kan Joko, Motra, Mantri gitu kan. Setelah dilihat dari situ, Joko, Motra, Mantri ada yang tahu enggak? Oke, bahwa pengobatan itu kita nggak harus sesuai dari dokter, enggak. Tapi kita juga harus dari Jawa juga. Nah, kita tanyakan orang pintar. Ternyata apa? Di dalam perut ibu saya itu ada satu batang keris besar. Oke. Selanjutnya, berbagai hal aneh itu ada di atas rumah saya. Seperti bola-bola api yang selalu meneror setiap tengah malam, setiap jam 12 sampai jam 2 pagi. Itu. Saya dulunya nggak percaya namanya santet, tapi ternyata memang ada. Itu tidak tidak hanya 2 kali sehari, itu enggak ya, itu sering. Jadi setiap malam, apalagi setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, itu sering terjadi. Makanya dari situ kita tirakatin kan, tenang apa orang terjadi gitu. Dan ternyata memang benar, setelah kita terakatin, ibu saya ditaruh di atas meja gitu kan ibaratnya, ditaruh di atas meja, kita tirakatin, kita baca, bisanya kita baca, ada orang pinternya juga gitu. Kita lihat sendiri dan membuktikan bahwa perut itu semakin besar. Di dalamnya apa? Paku. Ya, ada kaca, ada keris, ada paku, ada silet, ada juga jarum. Partikel itu juga ada. Jarum ada. Pesawat sisa melawak. Nah, itu yang namanya ini filsafat perang Sokrates itu, bahwa memang hal-hal secara pikiran spiritual itu memang ada. Oke, yang kedua, Filsafat Sokrates mencapai puncaknya pada orang-orang sofis untuk melihat rasionalisme sofis yang perlu dipahami terlebih dahulu latar belakang itu terletak pada pemikiran filsafat yang ada sebelumnya. Apa? Jadi di filsafat Sokrates ini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Thales. Thales lahir di Miletus, Yunani. Ia dikatakan sebagai filsuf pertama. Pemikiran yang sangat terkenal adalah zat utama yang menjadi dasar semua kehidupan adalah air. Thales dikenal sebagai tokoh yang mampu meramal terjadinya gerhana yang terjadi pertama kali pada 585 sebelum Masehi. Thales dikenal sebagai tokoh, ia juga dikenal sebagai seorang dari 7 orang bijaksana dalam bahasa Yunani Hoi Heptaspoi yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama, yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta, sehingga Thales dianggap sebagai filsuf alam. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Milesian. Thales lahir di Miletus, Yunani, dikatakan sebagai filsafat pertama, pemikiran yang sangat terkenal adalah zat pertama yang dijadikan dasar semua kehidupan adalah air. Nah, dari situ kita berpindah ke pelajaran IPA ya, bahwa air ini merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau ada seseorang yang berkata, saya nggak bisa hidup tanpa
lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, sedangkan bumi tidak terletak atau bersandar pada sesuatu apapun. Sama seperti Thales, Anaximander dikenal sebagai seorang filsuf alam, dan dia konon adalah orang yang pertama yang membuat peta. Ada yang tahu nggak mazhab Milesian itu apa? Belum tahu. Terus apa lagi? Kurang pas? Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tanya nanti saya bilangkan Pak Fuad biar dikasih nilai. Tahu? Iya. Nah, tolong direkam video nama yang kita. Sebutan bagi filsuf dari Miletos, sebuah kota yang terletak di Ionia termasuk wilayah Asia Minor atau hari ini Turki Barat. Itu mazhab Milesian. Pengertiannya. Oh iya. Leres? Mazhab Milesian adalah sebutan bagi filsuf dari Miletos, sebuah kota yang terletak di Ionia termasuk wilayah Asia Minor. Nah, Thales ini merupakan, kan kita sudah berbicara dari Anaximander, tapi kita masih ada hubungannya dari Thales yang tadi ya. Kalau Anaximander ini merupakan muridnya Thales yang tadi, sedangkan Milesian ini sebutan dari filsuf. Selanjutnya ada Anaximenes berkeyakinan bahwa yang menjadi asal dunia adalah udara. Karena udara lah yang meliputi seluruh alam, dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernafas. Anaximenes adalah tokoh terakhir Tritunggal mazhab Milesian. Anaximenes beranggapan bahwa bumi berbentuk seperti meja bundar, demikian pun matahari, bulan, dan bintang-bintang. Badan-badan jagat raya itu tidak terbenam di bawah bumi sebagaimana yang dipikirkan oleh Anaximenes, tetapi mengelilingi bumi yang datar itu. Matahari lenyap pada waktu malam karena tertutup di belakang bagian-bagian tinggi. Ada yang tidak sependapat dari Anaximenes ini? Ada yang tidak sependapat enggak? Bahwa beranggapan bumi berbentuk seperti meja bundar. Demikian pun matahari, bulan, dan bintang-bintang. Badan jagat raya itu tidak terbenam di bawah bumi sebagaimana yang dipikirkan Anaximenes, tetapi mengelilingi bumi yang datar itu. Tak tanya, bumi datar atau bulat, Mas? Mbak? Bulat. Bulat kan? Kalau bumi datar berarti kita ada di bagian mana kalau bulat? Di atas. Bisa dibayangkan? Enggak, awan terus. Matahari pada waktu malam karena tertutup di belakang bagian-bagian tinggi. Ya mungkin itu bisa terjadi kalau matahari waktu malam karena di belakang bagian yang tinggi. Selanjutnya Pythagoras lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Ionia. Pythagoras adalah matematikawan dan filsuf Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya yang lebih dikenal sebagai bapak bilangan. So ada rumus Pythagoras. Menurut Pythagoras, dasar segala sesuatunya adalah bilangan. Orang yang tahu dan mengerti akan bilangan, ia juga tahu akan segala sesuatu. Menurut kepercayaan Pythagoras, jiwa manusia asalnya dari Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan dia akan kembali ke langit ke dalam lingkungan Tuhan semula apabila dosanya itu sudah habis dicuci. Hidup di dunia ini adalah persediaan buat akhirat. Sebab itu, dari sekarang dikerjakan hidup untuk hari kemudian. Ada yang tidak sependapat? Yang terakhir ya? Ya, saya juga merasa di situ. Menurut kepercayaan Pythagoras, jiwa manusia asalnya dari Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Apakah betul? Jiwa penjelmaan dari Tuhan. Apakah betul? Jiwa kita, hati kita ini jelmaan dari Tuhan. Kita manusia biasa kok. Yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan dia akan kembali ke langit dalam lingkungan Tuhan semula apabila dosanya itu sudah dicuci. Kemudian Mbak Mas nyuci? Dikucek. Dikasih Doni.
dikasih penis. Di pemutih. Iya. Jadi maksudnya di sini dosa itu sudah habis dicuci. Habis dicuci itu seperti siapa tadi? Saya baca itu ada seorang tokoh kiai. Gila. Dosa dicuci bukan berarti digosok mesin cuci, bukan. Tapi apa? Dicucinya dengan cara apa? Dicucinya dengan cara kita ini sholat 5 waktu. Dosa bisa dikatakan dia itu adalah kotoran. Jadi ketika kita sholat ini adalah cara membersihkannya. Sholat ini merupakan deterjen bagi kita. Jadi ketika kita sholat, dosa ini, kotoran itu akan sedikit perlahan-perlahan itu akan luntur. Nah selain sholat apa lagi? Apa lagi coba? Puasa. Oke, selain itu yang paling besar apa? Tobat. Iya betul, tobat ya. Benar, tobat karena suka. Nah tobat sambal ya. Kalau yang kita kenalkan seringnya tobat sambal. Ya, tahu kan tobat sambal apa? Iya. Tobat sambal. Kiranya tadi sudah enggak, saya mau tobat aja, tapi kok dibalikin lagi ya. Semoga aja. Tokoh selanjutnya Heraklitos. Heraklitos lahir di kota Efesos. Dia salah seorang filsuf Yunani kuno, Sokrates. Heraklitos memiliki pandangan yang berbeda dengan para filsuf sebelumnya, yang berpendapat bahwa alam semesta adalah segala sesuatu yang berasal dari api. Api yang selalu bergerak dan berubah menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenang. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap. Karena itu kita tidak dapat melompat di sungai yang sama. Oke. Dari Heraklitos tersebut, poin kedua ini yang benar-benar bikin kita berpikir kritis ya. Memiliki pandangan yang berbeda dengan para filsuf sebelumnya yang berpendapat bahwa alam semesta adalah segala sesuatu yang berasal dari api. Betul atau tidak? Alam semesta berasal dari api. Kalau kita ketahui alam semesta itu asalnya dari mana? Dari mana? Ada yang tahu alam semesta asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Alam semesta asalnya sudah diatur dari yang bahasa. Kalau manusia asalnya dari tanah, ya, dari api. Yang selesai dan Mbak Manang toh. Selanjutnya Sokrates. Sokrates lahir di Athena. Sokrates adalah guru Plato. Sokrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Dia selalu berusaha menyelidiki manusia secara keseluruhannya, yaitu saling menghargai nilai-nilai rohani dan rohani. Metode pembelajarannya bukanlah dengan cara menjelaskan, melainkan dengan cara mengajukan pertanyaan, bukan kesalahan memberikan dari jawaban dan menanyakan lebih jauh lagi. Sokrates adalah seorang penganut yang absolut dan meyakini bahwa menegakkan orang merupakan tugas filosof yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Dari sini ada yang tidak setuju? Sokrates, metode pembelajarannya bukanlah dengan cara menjelaskan, melainkan dengan cara mengajukan pertanyaan, menunjukkan kesalahan logika dari jawaban dan menyatakan menanyakan lebih jauh lagi. Kalau di sini dipikir dari logika, itu sudah masuk ke dalam dunia fisika. Nah, karena apa? Fisika itu sudah mempelajari tentang logika, bagaimana gravitasi dan lain-lain. Terus Sokrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek dunia filsafatnya. Ia selalu berusaha untuk menyelidiki manusia secara kesempurnaan. Oke, dan ini pemikirannya sudah hampir sama dengan
Plato adalah muridnya Sokrates dan guru dari Aristoteles. Dunia fana ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan dari dunia idealis. Keadaan dia sendiri bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah idea kebaikan. Kebenaran umum memang sudah ada di dalam dia. Orang yang berpengetahuan dengan pengertian yang macam-macam, pengertian tentang ideanya dengan sendirinya akan berbuat baik. Terakhir, Aristoteles. Aristoteles seorang filsuf Yunani yang lahir di Stagira, Yunani Utara pada tahun 394 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato. Aristoteles dalam filsafat dikenal sebagai bapak logika dan dalam filsafat politik dikenal sebagai bapak empirisme. Ayahnya seorang tabib atau dokter pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Aristoteles mewarisi pengetahuan dari ayahnya yang banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi, retorika, dan ilmu lainnya. Pada tahun 323, Aristoteles harus melarikan diri dari Athena karena ia tertuduh sebagai penyebar ajaran subversif dan ateis seperti Sokrates 30 tahun sebelumnya. Dia meninggalkan Athena dan pindah ke Kalkis dan meninggal pada tahun 310. Jadi filsafat menurut Sokrates, Plato dan Aristoteles ini pemikirannya sudah hampir sama seperti yang kita pelajari di zaman sekarang. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada yang tanya enggak? GE neng takon tak syuting. Apa-apa? Sebutkan nama. Sebutkan nama dulu. Ya. Nama saya Eka Wahyu Wulandari. Eka Wahyu Wulandari. Oke. Ini kan Mbak jelasnya yang Pitagoras itu nggak setuju sama kepercayaan Pitagoras. Ya. Itu kan pendapat dari Mbak. Kita semua juga Muslim taunya kalau apa ya? Kalau kita itu riwayatnya bukan dari jemaah Tuhan. Tapi saya pernah baca juga punya teman kalau yang sudah agama itu. Jadi menurut mereka tuh emang jemaah Tuhan itu ada. Dari lagi Pitagoras. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Dari Pitagoras lain di Pulau Samos yang termasuk daerah Lontar. Nah, dari pertanyaan Mbak Wulandari tersebut, tadi ini yang mana Pak? Yang paling bawah. Jiwa manusia asalnya dari Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Secara garis besar, menurut yang saya ketahui, jiwa manusia memang asalnya dari Tuhan, betul. Jiwa manusia memang asalnya dari Tuhan. Tapi menurutnya Mbak Ulan tadi kan dari temennya toh, agamanya kan agamanya beda. Agamanya beda. Oke, nggak apa-apa. Kalau di Al-Quran, mungkin saya belum tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Tapi jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan, saya belum pernah ketahui. Tapi sedangkan saya buka di kitab Injil, memang ada itu. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Jadi kesimpulannya satu. Ketika kita belajar Al-Quran, Injil, dan ada apa lagi, gitu kan? Itu kembali lagi ke kepercayaan di kita masing-masing. Sama halnya dari kita orang Islam, boleh masuk ke gereja, boleh ceramah di gereja, boleh. Ya tidak boleh apa? Kita masuk mengikuti keyakinannya mereka. Nah itulah. Ada lagi nggak?
Sudah? Apa? Kayak menyusun kata. Sel. Sel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Soleh dari program studi ekonomi syariah. Mohon izin bertanya, tadi di PowerPoint sudah ada faktor yang menjadikan filsafat dinari lahir, teman-teman. Salah satunya yang poin ketiga yaitu pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia, Mesir, teman-teman. Pertanyaan dari saya, pengaruh dari kebudayaan Mesir atau Babilonia tersebut terhadap perkembangan awal peradaban dan pemikiran di Yunani kuno itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Pengaruh dari faktor yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia tersebut terhadap pemikiran di Yunani kuno, terhadap perkembangan awal peradaban dan pemikiran di Yunani kuno. Kalau menurut saya sendiri, saya akan jawab dari pertanyaan Mas Soleh. Pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia ini pengaruhnya terhadap masyarakat ya terutama. Kalau dari saya, masyarakat sendiri itu akan tahu bahwa apa pada zaman Yunani tersebut sudah terlahirlah yang namanya ini tadi dari kata kreatif tersebut. Jadi tahu karya seperti halnya yang berada di dalam Islam budaya tersebut itu. Timbulnya, oh ini karyanya ini ciptaannya dari sini. Jadi masyarakat itu akan mengenal luas tentang ilmu pengetahuan yang berasal dari Mesir tersebut. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau menambahkan? Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat tentunya selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Masyarakat Mesir kuno yang berhasil menciptakan alat transportasi waktu untuk keperluan pelayaran dan perdagangan, mereka berhasil membuat perahu yang dapat mengitar sungai dengan sangat baik serta membawa bekal yang besar. Pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Mesir saat itu didapat oleh para pendeta atau imam. Mereka yang berhasil membuktikan karyanya akan menjadi kelas sosial yang akan terhormat dan dibebaskan dari kerja kasar. Jadi itu ya masalah ya jawabannya. Ada yang masih berapa lagi? Sudah? Cukup? Ya. Mungkin untuk nanti pertanyaan bisa dinominasikan. Oke, boleh. Ya. Sekian dari saya dan teman-teman. Masih ada yang lain? Perkenalan. Ini sebelum terkonek dari Oh iya. Perkenalkan nama saya Fia Fairunisa dari Ekonomi Syariah. Mau nanya, gunanya mempelajari ilmu filsafat itu apa? Menurut kalian?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Iya. Iya. Oke. Guna mempelajari ilmu filsafat. Guna mempelajari ilmu filsafat menurut saya, kita bisa tahu bahwa sebelum siapa tadi Socrates menemukan bahwa ilmu filsafat itu dipikirkan dari logika, terus kita tahu bagaimana pemikirannya sebelum Socrates tersebut, pendapatnya itu bagaimana. Contohnya seperti tadi di Pythagoras, terus ada lagi di depan tadi sudah disebutkan bahwa apa, tokoh-tokoh tersebut mempunyai banyak pendapat, banyak pemikiran secara berpikir kritis gitu loh. Jadi filsafat tersebut gunanya apa sih? Supaya kita bisa berpikir kritis. Pada intinya di situ. Karena apa? Filsafat merupakan ilmu dari sumbernya ilmu dari berbagai macam orang-orang yang sudah bersependapat, orang-orang yang sudah berpendapat di dalam ilmu tadi yang sudah disebutkan. Ada lagi mas? Sudah? Ada lagi? Jadi filsafat itu selalu berpikir dengan logika gitu. Tidak. Kalau saya tidak. Filsafat tidak selalu berpikiran dari logika. Tapi apa? Filsafat berpikir kritis, bukan logika. Ya benar, kritis dari logika betul. Tapi kalau kita berpikirnya logika terus, kapan mau sampai ke tujuannya? Betul atau tidak? Yang kritis, nggak logika kan? Udah? Apa kayak Terus saya pernah dengar dari teman saya, katanya ada orang yang pelajari ilmu filsafat, terus dia jadinya nggak mempercayai adanya Tuhan, betul ya? Kayak murtad gitu. Karena dia terlalu berarti itu ya itu lah juga. Filsafat kan ada yang namanya dari tokoh-tokoh di atas tadi disebutkan bahwa jiwa itu. Jadi ada yang kurang, kata-kata yang kurang pas. Nah itulah orang itu cuma mempunyai pikiran dan membaca dari satu sudut pandang itu. Dan siapa? Kayak Mas Belara sendiri. Perkenalkan, saya Ali Mazari dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar ada kata-kata seperti ini. Karena apa ya? Ilmu filsafat itu bisa menjawab setiap pertanyaan. Itu menurut sampean gimana? Oke. Ilmu filsafat bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau dari saya sendiri memang bisa. Kalau bisa, alasannya apa? Kalau sendiri ya memang bisa. Kalau kita filsafat kok, benar filsafat berpikir kritis, berpikir logika, memang betul. Karena gini, kalau menurut saya ya, filsafat ini memang membedakan dari logika. Kalau saya sendiri merasakan, contoh saja, jenengan pernah merasakan jatuh cinta mas? Perasaannya bagaimana? Dua kata yang tidak bisa disamakan. Dua kata yang tidak bisa disamakan. Sedangkan begini, jika ada mencintai seseorang, tapi seseorang itu sudah memiliki pasangan, bagaimana perasaan Anda? Sakit kan? Itulah filsafat. Iya. Bisa menjawab pertanyaan, kenapa juga bisa filsafat sama agama? Karena ada yang namanya ilmu. Kalau kenangan gitu. Oke. Karena agama nggak bisa diselesaikan tanpa filsafat. Karena mereka sudah mempunyai tokoh pandangan sendiri-sendiri, gitu. Oke, apa lagi? Sudah. Bentar, lagi. Kita udah punya tokoh sendiri kan, dari tokoh agama Islam. Dan terus tujuannya
Kita belajar filsafat itu untuk apa? Bukannya nanti malah kita bisa jadi imbang loh, lebih percaya dengan agama atau filsafat. Kita lebih percaya agama atau filsafat? Kalau dari saya sendiri, Anda lebih percaya mana nggak sih? Agama kan? Iya, oke. Takbir. Filsafat atau agama? Secara garis besar mungkin kalau kita pelajari kita punya agama, tapi kita juga perlu yang namanya pengetahuan tentang filsafat itu seperti apa, betul kan? Meskipun contoh saja seperti tadi, kita orang Islam, tapi kita juga butuh tahu kita pinjil itu seperti apa toh, isinya apa toh, dan seperti itu. Meskipun meskipun kita menganut agama, tapi filsafat juga penting. Karena apa? Supaya pikiran-pikiran kita bisa lebih terbuka lagi. Oh, di ini kita cara berpikir gitu maksudnya. Ya, ada lagi. Ini membahas kita ya. Iya. Anda pernah menyalahkan kita dunia itu salah nggak? Tidak pernah. Filsafat agama itu nggak mungkin ada sebagian orang mengatakan itu salah. Iya. Tapi nggak pernah mengatakan kalau kita itu salah. Intinya satu. Keyakinan. Ya, intinya satu. Keyakinan kita masing-masing, kembalikan diri kita ke sini. Terus apa? Apalagi? Saling berkemukakan di depan umum, mungkin ya berpemikiran yang berbeda-beda, saling menghargai tersebut. Nah, akhirnya walaupun tidak jadi satu, mereka tetap bisa Mulanya jangan belajar filsafat ya. coba nanti kita tanya Pak Paul dari sini ya. Gimana ya? Terima kasih ya Mas. Terima kasih buat pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Masih. Ingin cuma tanya. Apa? Saya menambahi dari pertanyaannya Mas Arif dan Mbak menanyakan antara perbandingan antara filsafat dan agama yang katanya itu beda dengan syariat dan beda nah mengenai hal itu bagi kita kan yang notabene mahasiswa yang sedang belajar karena masih ABG ini yang mulai udah akal. Adakah larangan atau batasan kita mahasiswa untuk mempelajari ilmu filsafat? Padahal ilmu filsafat itu sikapnya bebas untuk berpikir dan menyeluruh. Oke, terima kasih. Mbak. Oke. Oke, sebelumnya ini saya jawab dari pertanyaan Mas. Boleh nggak seorang mahasiswa mempelajari tentang filsafat? Karena filsafat larangannya. Oh ya, oke. Kalau dari saya sendiri, Lapar. Ngelih guys, ngelih. ya oke. Kalau dari saya, Kamu siapa nih? kita boleh nggak tahu mempelajari tentang itu? Terus kalau larangannya seperti Sini apa? lagi aku rasa kamu sih. Boleh. Goreng bener guys, yuk. Yang namanya manusia belajar itu tidak ada batasannya, Mas. Jadi otak kita ini terdiri dari apa? Otak kita ini terdiri dari bagian rangkaian partikel-partikel yang sudah disusun besar. Jadi apa? Sebisanya kita mau menampung ilmu itu di dalam pikiran kita. Kalau memang jenengan obdong, mudeng, ya wis bakal terserap di sini. Tapi itu tadi kita menjalankan orang yang bawa pikiran, tapi juga pakai hati, toh, betul?
Lilik jalan kira orang dua hati pikir rasanya. Terus bagaimana Mbak dengan sikapnya teman-teman Mbak Iya tadi? Karena nggak percaya Tuhan. Soalnya itu nggak pakai hati. Iya, benar baca pakai hati. Kan sudah saya ulangi kembali itu tadi bahwa mempercayai itu berdasarkan keyakinannya masing-masing. Silakan misalkan Anda belajar, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan di sini. Boleh monggo. Tapi saya kembalikan lagi ke diri kamu sendiri bahwa kamu punya Tuhan atau tidak. Siapa Tuhanmu? Kalau kamu tidak punya Tuhan, ya wes apa? Saya tidak percaya bahwa itu. Saya tidak adanya Tuhan. Ya wes nggak apa-apa. Pada intinya apa? Kembali lagi ke diri kita dan keyakinan itu tadi. Oh benar. Mau sedikit tanggapin yang anak-anak belum tahu. Entek kan waktu nih. Mahasiswa harus mempelajari filsafat. Bukan. Adakah batasan di batasannya Pak? Batasannya. Wah, Mas. Jadi mungkin mahasiswa mempelajari filsafat itu bukan dilihat dari apa ya pandangan mereka, tapi kita juga punya pandangan sendiri. Maksudnya apa? Filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis kan? Ya. Nah itu yang kita berusaha dari itu, berpikir kritisnya, bukan pandangan mereka itu. Apa ya? Soal pandangan orang itu kan kita bisa percaya atau percaya, keyakinan masing-masing. Tapi kalau soal untuk berpikir kritis itu mungkin diharuskan untuk setiap mahasiswa harus berpikir kritis. Iya betul. Setiap mahasiswa harus. Jadi filsafat bukan soal pandangan orang, tapi pandangan diri kita sendiri. Berpikir kritis. Terus solusinya Pak mengenai pertanyaan saya tadi dan kejadian yang dialami oleh temannya dia itu bagaimana? Sebenarnya pertanyaan kalian berdua ini mubeng. Ya kan ini namanya filsafat. Kita mencari tahu akarnya gimana. Ini baru Mbak. Terus kita menemukan, oh seperti ini toh. Nah. Oke. Gak apa-apa. Banyak bertanya tidak sesat di jalan kok. Kalau bertanya sesat di jalan. Kalau saya menanggapi dari Mas sampai siapa yang bertanya saya, kita tidak ada batasan untuk mempelajari seorang mahasiswa itu kan mahal, namanya juga mahasiswa, bebas berpendapat, kita bebas berasosiasi, bebas berargumen, bebas berdebat. Contoh saja kita sama dosen, Pak saya tidak satu pemikiran dengan jenengan, bantah aja nggak mau. Mohon maaf Pak, saya bantah karena saya tidak sependapat dengan Anda. Saya punya pendapat sendiri. Bebas mahasiswa. Makanya dari situ kita mahasiswa itu satu apa? Mahasiswa kita yang cari, kita yang belajar sendiri. Seperti yang sudah dikatakan Pak Tivisto. Mahasiswa itu apa? Kalau kalian itu apa? Seperti apa? Apa? Windows Shopee. Belajar. Jadi semakin yang namanya mahasiswa itu kan tergantung dari diri kita sendiri. Semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu. Kalau kita belajar aja kok males-malesan, begini kelayakan, esok era makan kuliah, saat jadi omong. Itu. Solusinya cuma satu Mas. Kalau misalkan ada batasan atau tidak, sing jelas ngeten. Mungkin ini bisa menjadi kata-kata dari saya ya, sebuah motivasi. Gitu. Sing takon ta sing nulis. Oke. Kunci kuliah satu, pertama niat, kedua berusaha. Ketika kita sudah mempunyai niat dan usaha, insya Allah ketiga proses akan ada hasilnya. Karena apa? Yang namanya proses itu tidak akan selalu manis. Proses itu pahit, Mas. Betul? Seperti Anda mencintai orang lain, itu namanya proses. Ketika Anda ditolak, jangan dukun bertindak. Syarat ya. Pada intinya sih. Mas Arisa tolong jawab tadi.